Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 261. Selamat mendengarkan. Sebuah lubang besar dengan kedalaman lebih dari 10 cm muncul di dinding beton. Orang tidak dapat membayangkan berapa besarnya kekuatan yang dimasukkan David ke dalam pukulan ini. Tucker segera merasakan tulang punggungnya hancur karena benturan. Puff, seteguk darah lagi dimuntahkan. Keduanya menerobos dinding dan jatuh ke lantai di sisi lain. Perbedaan utama di antara mereka adalah bahwa Tucker dibiarkan tergeletak di lantai terengah-engah dan di tepi jurang. Kematian sementara David berdiri dengan mantap di tanah. Tucker ingin bangun tetapi hanya bisa menggerakkan kepalanya, tubuhnya tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Perlahan-lahan, Tucker telah menghabiskan seluruh energinya dan kegelapan tak berujung menelannya. David menghampiri Tucker dan mencoba meraba denyut nadinya. Kurang ajar, dia sudah mati. Kenapa kau begitu lemah? Aku bahkan belum bertanya siapa yang mengirimmu untuk membunuhku. Meskipun ini adalah pembunuhan pertamanya, David tidak terpengaruh olehnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak membunuh, dia sendiri yang akan berakhir terbunuh. Melihat wajah pembunuh ini, David menyadari bahwa orang ini adalah orang asing. Falcon bertanggung jawab atas masalah orang asing yang menyebabkan masalah di negara itu, jadi David langsung menelepon Kapten Tim Herring, Lucas. Dia memberitahu Lucas bahwa orang asing datang untuk membunuhnya dan telah menggunakan senjata yang sangat kuat untuk melakukannya. Kemudian dia mengirim alamatnya ke Lucas. Lucas menyuruh David untuk tetap di tempat karena dia akan pergi dengan cepat. Setelah sekitar 20 menit, David melihat sebuah helikopter militer terbang ke arahnya sebelum berhenti di atap gedung bangunan terbengkalai. Segera, Lucas dan beberapa orang lainnya tiba sebelum David. "Pak," teriak David, "apa yang telah terjadi?" tanya Lucas. David melanjutkan untuk memberitahu Lucas apa yang terjadi. "Cari tahu siapa dia." Lucas memberitahu anggota tim wanita yang datang bersamanya. "Ya Pak." 3 anggota tim wanita tiba sebelum Tucker dan mengeluarkan sebotol larutan kimia dan menuangkannya. Wajah Tucker sebelum membersihkan wajahnya dengan air jernih. Selanjutnya, mereka mengeluarkan pemindai dan memindai wajah Tucker sebelum menghubungkan pemindai ke laptop. Setelah beberapa saat, seorang pemimpin tim wanita melaporkan, "Kami menemukannya, Pak." Nama pria ini adalah Tucker, 48 teratas pembunuh di web gelap. Ia cukup terkenal di kalangan assassin karena meski hanya memiliki kekuatan Tiger Ranker pemula, dia sangat terampil dengan segala jenis senjata api. "Siapa yang kamu sakiti? Agar orang ini mempekerjakan seseorang dari web gelap untuk membunuh Anda, mereka harus memiliki banyak uang," kata Lucas kepada David. Pikiran pertama David adalah Morris dan Gunther karena mereka masih hidup tapi hilang. Sejauh yang dia ketahui, hanya mereka berdua yang memiliki perseteruan darah dengannya. "Bagaimana saya bisa tahu? Saya hanya seorang mahasiswa, siapa yang bisa saya sakiti?" kata David dengan putus asa. "Baiklah, simpan untuk dirimu sendiri, kalau begitu, berhati-hatilah mulai sekarang. Kami tidak pernah tahu karena seseorang mungkin mengirim lebih banyak pembunuh setelah Anda lagi. Bawa saya ke tempat Anda bertarung dan beri saya detailnya." Petik 2. David membawa Lucas dan yang lainnya melalui tempat dia pertama kali menghindari potongan ke lokasi terakhir pertarungannya dengan Tucker, merinci apa yang terjadi sepanjang waktu. Lucas dan yang lainnya bergidik saat melihat 2 lubang seukuran kepalan tangan di lantai beton. Mereka sudah bisa membayangkan kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh senapan sniper seperti itu jika mengenai seseorang. Kemudian ketika David membawa mereka ke tempat dia membunuh Tucker, Lucas tidak bisa tidak memuji kekuatan David secara internal. Ada lubang besar di dinding beton. Detail terpenting adalah usia muda David. David memiliki banyak potensi. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 262. Anggota tim wanita lainnya memandang David dengan kekaguman dan rasa hormat juga. Mereka terkagum-kagum mengetahui hal itu pemuda seperti itu memiliki kekuatan yang luar biasa. David pergi, meninggalkan Lucas dan yang lainnya untuk menghadapi akibatnya karena mereka lebih berpengalaman dengan hal-hal seperti ini. Lucas memberitahu David bahwa anggota tim wanita itu berasal dari tim laba-laba, tim yang bertanggung jawab atas kecerdasan jaringan Falcon. Dia juga mengatakan kepada David untuk menghubungi mereka jika ada informasi tambahan yang dia butuhkan dan para wanita itu akan memberitahu David jika mereka menemukan petunjuk baru. Dengan itu, mereka bertukar kontak. David memang melihat motif laba-laba di lengan mereka. Seragamnya seharusnya bermotif burung nasar juga, tapi dia tidak pernah memakainya sejak menerima seragam itu. Begitu dia kembali ke Starry Night Hotel, David merasakan kebutuhan mendesak untuk tumbuh lebih kuat. Apa yang terjadi hari ini sangat berbahaya, dan jika kekuatan pikirannya lebih lemah, dia mungkin tidak merasakan bahaya pada waktunya dan hidupnya akan berakhir.
Bahkan jika dia tidak mati, senapan sniper kaliber yang begitu kuat pasti akan melumpuhkannya. Itu menakutkan, dia harus menaikkan poin mewahnya menjadi 1000 dan meningkatkan kekuatan pikirannya sehingga bisa menembus batas biasa. Kekuatan pikiran seseorang terlalu penting, itu bisa merasakan bahaya sebelum itu terjadi. Tidak hanya dia perlu meningkatkan kekuatan pikirannya, tetapi juga statistik fisiknya. Dia masih terlalu lemah sekarang tapi sudah ada seseorang yang mengincarnya. Lebih penting lagi, dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Tidak tahu adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Bagaimana jika seorang pembunuh yang kuat seperti Lucas mengejarnya lagi? Dia tidak bisa menjamin bisa melarikan diri dengan aman dari master seperti Lucas atau Liman. Paling tidak, David harus meningkatkan kemampuan bela dirinya ke level keduanya, atau dia mungkin tidak akan merasa aman. Dia membutuhkan banyak poin mewah untuk itu. Bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak poin mewah dengan cara yang logis? David berpikir sebelum memanggil Pearl. Halo, Tuan Liddell. Pearl menyapa dari ujung telepon. Nona Pearl, ada beberapa barang yang ingin saya beli jadi bantu saya mencarinya. Saya ingin Anda membelinya segera, mungkin, dan membeli yang terbaik yang ada. Uang bukan masalah, kata David. Apa yang ingin kamu beli? Tanya Pearl. Saya ingin sebuah pulau, pesawat terbang, dan kapal pesiar. Dapatkan jet dan helikopter, dan beli kapal pesiar termewah yang pernah ada. Apakah Anda yakin ingin membeli barang-barang ini, Tuan Liddell? Saya pikir akan lebih hemat biaya untuk menggunakan uang untuk investasi. Hal-hal itu hanya akan terdepresiasi nilainya, jadi Anda tidak akan mendapatkan apapun darinya, bujuk Pearl. Tidak apa-apa, investasikan saja seperti yang saya katakan, uang bukan masalah. Oh, dan progresnya agak lambat, jadi percepat, oke? Jika kamu berpikir Anda telah merekrut cukup banyak orang, jadi tugaskan mereka yang dapat diandalkan ke provinsi dan kota lain untuk pengembangan. Saya ingin memiliki Islik International menjadi perusahaan investasi kelas dunia. Baiklah, saya mengerti, Tuan Liddell. Jawab Pearl. Karena David sudah memberikan perintah, tidak ada lagi yang perlu dia katakan. Dia hanya ingin tahu dari mana David mendapatkan uang itu. Bahkan keluarga kaya pun tidak akan membiarkan putra mereka membelanjakan uang seperti ini. Dia sangat bingung, bukannya dia dalam posisi untuk ikut campur. Pangkalan rahasia di ibu kota. Lucas saat ini sedang menunggu laporan lab tuker. Seorang lelaki tua bertopeng keluar dari lab. Bagaimana, kau tua? Tanya Lucas. Penembak jitu itu adalah model yang disesuaikan dari pasar gelap Falconia. Pelurunya juga dibuat khusus untuk menangani jumlah kerusakan yang besar. Dia juga memiliki beberapa jenis senjata api khusus padanya, dan menurut analisis kami, senjata-senjata ini pasti dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan dikirim ke negara itu. Tapi tentang bagaimana mereka dikirim, ya, kami tidak terlalu yakin tentang itu. Namun, jelas bahwa pria ini sangat terampil tentang senjata api, lapor Old Call. Bagian terpenting dari kasus ini adalah senjata api ini. Kita perlu tahu bagaimana mereka masuk ke negara itu. Kita harus menemukan dan hancurkan rantai pasokan itu, atau masyarakat akan berada dalam risiko besar jika senjata ini menemukan jalan mereka ke gangster dan penjahat lainnya, kata Lucas. Katakan pada orang-orangmu untuk santai lain kali. Orang ini cukup kuat untuk menjadi rangker harimau. Namun organ lengkapnya hancur. Tidak ada satupun tulang yang tidak patah di bagian atasnya. Orang-orang seperti dia jauh lebih berguna hidup daripada mati. Old Call memarahi. Dia baru. Aku akan memberitahunya untuk menahannya lain kali. Oh, tim Vulture punya anggota baru? Call tua bertanya. Ya, nomor 10. David tidak meninggalkan kamar hotelnya selama beberapa hari berikutnya, takut kepalanya akan tertembak jika dia keluar. Dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat merasakan bahaya lagi seperti yang dia lakukan terakhir kali. Dia masih memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan, jadi dia tidak bisa mati secepat itu. Dia menutup tirai dengan rapat dan tidak berani berjalan mendekati jendela. Ada bangunan setinggi hotel di seberang kamarnya, dan dia takut seseorang akan mencoba menembaknya dari gedung seberang. Untungnya, di bawah instruksi dan desakannya yang terus-menerus, dia memperoleh cukup banyak dari pembelian di Springfield dan Capital Kota. Dia memiliki hingga 578 poin mewah sekarang. Karyawannya telah menghubungi saluran untuk membeli pulau, pesawat terbang, dan kapal pesiar. Dia bisa membelinya kapan saja dan dapatkan banyak poin mewah. David melakukan ini semua sambil duduk dengan sabar di suite mewah Starry Night Hotel. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan meninggalkan ruangan sampai dia mencapai terobosan kekuatan pikirannya. Tidak ada yang lebih penting dari hidupnya. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan mengirim pesan ke Celia atau obrolan grup sekolah menengah.
Tim laba-laba telah menghubunginya kemarin dan memberitahunya bahwa mereka menemukan pria yang memancingnya ke gang. Orang itu adalah penduduk lokal di ibu kota dan berasal dari keluarga yang cukup kaya, tetapi memiliki kecanduan judi yang menyebabkan istri dan anak-anaknya meninggalkannya. Pria itu memiliki hutang yang sangat besar dan ditawari 100.000 hanya untuk memikat David ke gang, jadi dia melakukan apa adanya. Diberitahu, tanpa diragukan lagi, Tucker pastilah orang di balik tawaran itu. Sialan, 100.000 ini hampir merenggut nyawa David. 1 hari lagi berlalu, yang sekarang merupakan hari ketiga sejak David mengunci diri di kamar. Pada hari ini, Pearl akhirnya menelepon David dan memberitahunya bahwa dia telah menghubungi semua saluran dia ingin membeli. Namun, karena permintaan yang tiba-tiba, harga sedikit lebih tinggi. David tidak peduli apakah barang-barang itu paling mahal atau tidak. Nyatanya, dia sangat gembira karena harganya lebih mahal sekarang. Setelah mentransfer uang ke Pearl, David mulai menunggu poin mewahnya bertambah. Dari sore hingga malam hari, ada 3 pembaruan pada poin-poin mewahnya. Dia telah mendapatkan total hampir 300 poin, mencapai total 864 poin. David tidak peduli bagaimana dia membelanjakan uangnya selama itu memberinya poin yang lebih mewah. Lalu dia mentransfer semua aset baru itu dengan nama East League International. Dia membutuhkan sekitar 100 poin lagi sebelum dia mencapai 1.000 poin mewah. Ini berarti dia punya lebih banyak dari 10 miliar dolar untuk dibelanjakan. Belum lagi poin 1.000 yang mewah hanya bisa meningkatkan kekuatan pikirannya ke tingkat yang sama dengan tubuhnya. Statistik, dia masih membutuhkan lebih banyak poin mewah sebelum dia bisa lebih meningkatkan kekuatan pikiran dan tubuhnya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 263. Oleh karena itu, David secara mental menyapu orang-orang yang dia kenal dan mencoba mencari seseorang yang dapat membantunya menghasilkan lebih banyak poin mewah dalam waktu singkat. David segera memikirkan seseorang, Andy Louis. Pria itu baru saja menghabiskan sekitar 10 miliar untuk tambang di Safariland, di mana dia saat ini memiliki 25% sahamnya. David berpikir bahwa jika dia bisa meminta Andy untuk membantunya membeli 2 tambang, dia seharusnya bisa menghabiskan 20 atau lebih 30 miliar dolar dan dapatkan lebih banyak poin mewah. Jadi itulah yang dia lakukan. David segera menelepon Andy. Dia merasa sangat tidak nyaman karena dia tidak bisa meninggalkan kamarnya dan menolak melakukannya sampai dia mencapai terobosan dalam kekuatan pikirannya. Hei, David, dan di sini saya pikir Anda tidak peduli dengan bagian Anda, kata Andy melalui telepon. Andy sibuk dengan tambang di Safariland akhir-akhir ini, jadi dia tidak mengetahui aktivitas David di dalam negara. Dia juga tidak tahu bahwa David sudah menjadi anggota inti SCC. Andy, saya menelepon karena saya tidak peduli dengan saham saya sebenarnya ingin meminta bantuan Anda, kata David terus terang. Apa yang bisa saya bantu, David? Kamu punya kontak di Safariland, kan? Saya berpikir mungkin saya bisa membeli 2 tambang untuk bersenang-senang. Oh, Anda ingin membeli tambang juga, David? Apakah Anda memikirkan tambang berlian atau tambang emas? Tanya Andy. Apapun berhasil. Akhir-akhir ini saya mendapat uang tambahan dan saya tidak tahu harus berbuat apa dengan mereka. Jadi saya pikir saya akan membeli 2 tambang untuk bersenang-senang. Jika itu masalahnya, aku mungkin punya rekomendasi bagus untukmu. Seseorang menemukan tambang berlian di tempat yang tidak terlalu jauh dari tempatku. Mereka berhasil menambang berlian kelas sangat tinggi seukuran ibu jari senilai puluhan jutaan. Namun, pemiliknya bukan orang lokal dan ingin menjual tambangnya ke Summerland. Satu-satunya hal adalah karena ini adalah tambang yang baru ditemukan, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana situasi di dalamnya, jadi cukup berisiko. Ya, tidak apa-apa, saya tidak takut risiko, bantu saja saya menghubungi penanggung jawab. Sesegera mungkin, kata David mendesak. Semuanya berjalan sesuai harapannya, dan dia tidak peduli dengan risikonya. Kalau begitu aku akan membantumu menanyakannya dan menghubungimu nanti, kata Andy. Tanya mereka sekarang, aku akan menunggu teleponmu. David sedang terburu-buru, dan dia takut harus menunggu lama jika dia tidak mendesak Andy. Kamu membutuhkannya begitu cepat? Tanya Andy bingung. Ya, ini sangat mendesak. Jadi bantu saya bertanya segera. Saya akan menunggu telepon Anda. Kemudian, David mengakhiri panggilan sebelum Andy bisa membalasnya. Segera setelah itu, Andy menelepon kembali. Hei, Andy, bagaimana hasilnya? David mengangkat telepon dan bertanya. David, dia meminta 30 miliar. Saya pikir saya bisa menegosiasikan harga yang lebih murah, tetapi risikonya cukup tinggi. Lagi pula, ini adalah tambang baru dan tidak ada jaminan seberapa dalam tambang ini berjalan. Anda mungkin tidak dapat memperoleh pokok biaya kembali jika tambang lebih kecil dari yang diharapkan. Tidak apa-apa, saya akan membelinya selama dia menjual.
Saya sedang mencari sesuatu yang menarik dan apa gunanya membeli milikku tanpa risiko? Aku akan membelinya. Kamu yakin, Duff? 30 miliar bukanlah jumlah yang kecil, kau tahu. Ya, saya yakin. Saya akan menyerahkan pembelian ini kepada Anda dan saya akan menandatangani kontrak besok. Saya akan memberi Anda 10% saham. Apa? Tidak. Saya tidak dapat menerima pembagian ini. Kami berteman, dan ini hanya masalah kecil. Andy dengan cepat menolak. Dia tidak menyangka David akan memberinya 10% saham. David pada dasarnya hanya memberinya 2 miliar secara gratis. Sebenarnya, bahkan mungkin lebih dari 3 miliar. Sebanyak Andy ingin menerima 3 miliar, dia tetap menolak David. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke Safariland setelah membeli tambang ini, Andy. Saya masih membutuhkan bantuan Anda untuk pengembangan. Jadi pertimbangkan 10% ini sebagai investasi teknologi. Saya menawarkannya kepada Anda karena Anda adalah teman saya, jadi terima saja. Petik 2. Baik-baik saja maka. Andy menerima setelah beberapa pemikiran. David sudah membujuknya untuk menerima saham, jadi dia akan tampak arogan jika dia terus menolak. Namun, Andy kemudian berkata, beritahu saya jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan saya di masa mendatang. Oke, David. Selama aku mampu, saya tidak akan mengatakan tidak. Baik-baik saja maka, tanda tangani kontrak besok, saya akan mengirimkan uangnya kepada Anda. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 264. David akhirnya menghela nafas lega setelah mengakhiri panggilan. Dia akhirnya bisa mencapai terobosan dalam kekuatan pikiran. Keesokan harinya, Andy memang menangani masalah tersebut dengan tepat. David segera mentransfer 30 miliar kepadanya. Ditambah dengan beberapa investasi yang diselesaikan di Springfield dan Capital City, poin mewah David meningkat menjadi 1215 poin. David duduk di sofa dan menatap antarmuka sistem di depannya, lalu dia mengetuk tombol plus. Setelah pikiran, statistik kekuatan, sebuah jendela muncul. Kekuatan pikiran tuan rumah David telah mencapai maksimum orang biasa di planet ini. Apakah Anda ingin terus meningkatkan kekuatan pikiran? Kenaikan ini akan menelan biaya 1000 poin mewah. Tanpa ragu, David memilih, ya. Setelah dikurangi 1000 poin mewah, hanya tersisa 215 poin. David merasakan rasa sakit yang tajam di benaknya seolah-olah dia ditusuk dengan jarum. Rasa sakit itu berlangsung cukup lama sebelum perlahan mulai berdenyut. David berbaring di sofa, pikirannya kabur dan kabur. Setelah beberapa waktu, David duduk lagi. Kali ini pikirannya jernih. Momen ini mirip dengan seorang pria mabuk yang tiba-tiba sadar. Tidak hanya pikirannya jernih, tetapi indranya juga ditingkatkan juga. Dia bahkan bisa mendengar nyamuk terbang di sudut ruangan. David sangat gembira. Kekuatan pikirannya akhirnya menembus batasnya. Dia dengan cepat memeriksa antarmuka sistem. Seperti statistik tubuhnya, kekuatan mentalnya juga telah berubah dari batas biasa menjadi tingkat yang luar biasa. Dengan sisa 215 poin mewah, David mengetuk tombol plus di sebelah statistik tubuhnya. Setelah menghabiskan 100 poin mewah, statistik tubuhnya telah mencapai level 2 yang luar biasa. Dia terus menekan tombol sampai ada saja 15 poin mewah tersisa dan statistik tubuhnya telah mencapai level yang luar biasa. Ini berarti bahwa menaikkan level kekuatan tubuh dan pikirannya hanya akan menghabiskan 100 poin mewah. Meskipun dia telah menaikkan statistik tubuhnya 2 kali, dia tidak merasa jauh berbeda. Dia memang merasa sedikit panas, tapi ternyata tidak sejelas bagaimana perasaannya ketika dia mencapai terobosan. Setelah selesai, David segera mandi dan berganti pakaian. Dia siap untuk meninggalkan kamarnya setelah menginap dalam selama 3-4 hari. Dia segera tiba di lobi Starry Night Hotel. Halo, Tuan Liddell. Halo, Tuan Liddell. Manajer lobi, Lucille, dan beberapa resepsionis lainnya menyapa David secara bersamaan. David sangat kaya, rela menghabiskan puluhan juta untuk memesan suite mewah yang megah untuk karyawannya di hotel bintang 10. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan sekarang dia muncul di hadapan mereka. Sudah sepantasnya mereka menawarkan layanan terbaik kepadanya sebisa mungkin. Halo, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini, kata David sambil tersenyum, seolah-olah dia adalah pemilik hotel. Begitu David meninggalkan hotel, dia masuk ke mobilnya dan pergi. Di lobi Starry Night Hotel, para resepsionis mulai membicarakan David di antara mereka sendiri. Apakah kalian juga menyadarinya? Ada sesuatu yang berbeda tentang Tuan Liddell hari ini. Ya, aku juga melihatnya. Saya merasa dia lebih energi dan percaya diri. Ya, aku juga merasakannya. Aku tidak bisa membayangkan keberuntungan seperti apa yang kamu perlukan untuk menikah dengan seseorang seperti Tuan Liddell. Dia tampan, percaya diri, kaya, dan pria yang baik.
Dia sama sekali tidak sombong. Jika Tuan Liddle mau, saya bersedia menjadi kekasihnya. Kamu gadis bodoh, apakah kamu jatuh cinta? Apakah kamu memberitahuku bahwa kalian tidak mau? Saya hanya mengatakan jika dia mau, saya bersedia. Aku tidak bilang aku tidak mau. Lucille berdiri di tengah lobi dan memperhatikan David pergi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar resepsionis berbicara di antara mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak malu, tetapi percakapan mereka juga menarik minatnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 265. Jika David menginginkannya, apakah dia bersedia? Tanpa banyak berpikir, Lucille tahu apa jawabannya. Dengan senang hati, Universitas Greenwood saat itu sedang istirahat makan siang. Di sebuah kursi di tepi danau buatan, dua siswa sedang berbicara satu sama lain. Meskipun, salah satu dari mereka sedang duduk di kursi sementara yang lain berdiri dengan sopan di sampingnya. Apakah David belum datang ke kelas? Hanley bertanya dari tempat dia duduk di kursi. Belum, Hanley. David tidak datang ke sekolah selama 4-5 hari terakhir, jawab siswa yang berdiri. David adalah siswa pertukaran di Universitas Greenwood. Karena dia berada di kelas yang sama dengan siswa lainnya, itu yang terakhir tahu betul apakah David datang ke sekolah atau tidak. Laporkan padaku segera setelah David kembali. Dimengerti, Hanley. Baiklah, kamu bisa dimaafkan sekarang. Pergi. Ya, Hanley, jawab siswa itu, yang kemudian membungkuk sebelum pergi. Hanley duduk di kursi dan menatap kolam yang tenang tidak terlalu jauh. Namun, emosinya jauh dari tenang. Gadis cantik yang telah dia incar selama 3 tahun ini sekarang diambil darinya oleh seorang siswa pertukaran yang baru tiba beberapa hari yang lalu. Dia menolak untuk mempercayai rumor pada awalnya, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya ketika dia melihat foto-foto itu juga, reaksi Celia terhadap diskusi tersebut. Foto-foto itu seharusnya diambil dari lokasinya saat ini, dan sepertinya Celia memang telah menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Tidak ada bukti penggunaan Photoshop juga. Sikap Celia tentang masalah itu juga menjadi masalah. Dia selalu berdiri dan mengklarifikasi rumor yang ada antara dia dan dirinya sendiri. Namun, sudah beberapa hari sejak gambar itu muncul dan dia belum mengklarifikasi apapun. Dia mungkin tidak mengkonfirmasi apapun, tetapi sejauh menyangkut Hanley, tidak mengklarifikasi sama dengan membenarkan rumor tersebut. Ini merupakan pukulan besar bagi harga dirinya. Dia telah menjadi bahan tertawaan sekolah beberapa hari ini. Ketika orang-orang berbicara tentang pacar Celia, mereka semua akan teringat pada Hanley, yang selama ini mengejar Celia selama 3 tahun terakhir. Dia adalah Hanley Chasez, salah satu dari Fantastic Four Universitas Greenwood yang disetujui publik. Dia pintar dan tampan, belum lagi dia juga orang lokal di ibu kota. Keluarga Chasez mungkin bukan salah satu keluarga paling terpandang di ibu kota, tapi memang begitu, di antara yang berperingkat tinggi, bukan untuk melebih-lebihkan. Tetapi yang harus dia lakukan hanyalah menyebarkan beberapa rumor dan akan ada cukup banyak gadis di sekolah yang ingin tidur dengannya untuk berkeliling lapangan olahraga sekolah 2 kali. Dia juga bermain-main dengan beberapa gadis sebelum kuliah. Namun, begitu dia mulai kuliah dan bertemu Celia, dia mendapati dirinya sepenuhnya ditaklukkan oleh kecantikannya dan satu-satunya menginginkan kecantikan teratai salju murni ini untuk dirinya sendiri. Karena itu, dia mengubah kebiasaan hidupnya dan memutuskan hubungan dengan semua gadis di masa lalunya. Namun, itu tidak berhasil. Celia tidak menerimanya. Sudah 3 tahun, dan dia telah melakukan begitu banyak hal selama 3 tahun ini. Hanya untuk menerima kabar bahwa Celia punya pacar, dan pacar itu adalah orang lain. Pada saat itu, ekspresi sopan Hanley berubah menjadi sesuatu yang menyedihkan. Dia tidak pernah ditolak seumur hidupnya. Jika dia tidak dapat memiliki sesuatu, maka dia akan menghancurkannya sehingga tidak ada orang lain yang dapat memilikinya juga. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 266. Ini adalah moto hidupnya. Lebih baik aku menyakiti semua orang daripada disakiti oleh siapapun. 2 hari lagi berlalu, dan sekarang adalah akhir pekan. David masih berkeliaran membeli perkebunan. Namun, karena tidak ada pembelian dalam jumlah besar, peningkatan poin mewah berjalan lambat. Butuh kurang dari 10 miliar dolar untuk mengubah dari 15 menjadi 108 poin dalam 2 hari. David mengetuk tubuh lagi tanpa ragu-ragu. Ada 8 poin mewah setelah dia selesai, sementara tubuhnya mencapai tingkat yang luar biasa 4. Dalam perjalanan kembali ke Starry Night Hotel, David memperhatikan bahwa daerah itu ramai. Banyak sekali mobil mewah yang masuk depan pintu masuk yang hampir tidak ada tempat parkir tersisa. Ada juga kerumunan besar orang di sekitar hotel. Banyak yang memegang tanda dan spanduk tetapi diblokir oleh puluhan orang dari penjaga keamanan. Apakah ini penggemar? Apakah beberapa selebritas masuk ke Starry Night Hotel?
Dia hanya bisa memarkir mobilnya di tempat parkir bawah tanah. David dihentikan ketika dia sampai di pintu masuk utama. Dulu ada 4 petugas wanita di sini, dan sekarang sudah ada menjadi 4 satpam. Tuan, tolong tunjukkan kartu kamar Anda. Tidak ada yang diizinkan masuk kecuali tamu hotel saat ini, kata salah satu penjaga keamanan. David hendak berbicara ketika Lucille Yates melihatnya di lobi dan bergegas mendekat. Selamat malam, Tuan Liddell. Kemudian Lucille menoleh ke penjaga keamanan dan berkata, Tuan, Liddell adalah VIP hotel. Lewat sini, Tuan Liddell, kata Lucille. David mengikuti Lucille ke lobi hotel. Mau makan apa malam ini, Tuan Liddell? Aku akan menyiapkannya untukmu. Lucille berkata dengan hormat. Apapun, beri aku yang biasa. Ngomong-ngomong, ada apa dengan hotel malam ini? David bertanya dengan santai. Tuan Liddell, kami memiliki sutradara yang menayangkan film baru di hotel kami malam ini. Dia mengundang banyak selebritas dan investor film untuk menghadiri. Saya mendengar ada upacara sumbangan kecil di akhir. Dia memfilmkannya di tempat yang sangat miskin, jadi dia ingin melakukannya. Bagiannya untuk membantu penduduk setempat. Sutradaranya terkenal di dunia internasional, kata Lucille. Oh, jadi begitu. Apakah Anda memerlukan undangan untuk masuk? Saya kira tidak demikian. Baiklah kalau begitu, di lantai berapa? Aku akan memeriksanya nanti. Ada di aula di lantai 60. Oke terima kasih, kata David dan naik ke atas. Kembali ke kamarnya, David mandi, mengganti pakaiannya, dan hendak menonton pemutaran perdana. David mengagumi orang-orang yang akan membantu orang lain dengan pengaruh mereka. Lagi pula dia bebas, jadi dia ingin memeriksanya, dan menyumbangkan sejumlah uang. Meskipun memberikan sumbangan tidak akan menambah poin mewahnya, dia ingin membantu karena dia kaya raya. Dia ingin mendirikan dana amal atau semacamnya tetapi tidak ingin menjadi terkenal. Dia juga sibuk memperbaiki diri sendiri hari ini bahwa ia tidak memiliki energi untuk melakukannya. Begitu dia cukup senang dengan kekuatannya dan Islik Internasional sudah stabil, dia akan mendirikan badan amal dana atas nama Islik Internasional dan membelanjakan sejumlah uang untuk membantu orang yang membutuhkan. Sekarang uang tidak berarti banyak baginya. Begitu dia mencapai lantai 60 hotel, dia melihat beberapa wanita cantik berdiri di pintu masuk aula. David masuk. Tidak ada yang meminta undangan darinya, jadi dia langsung masuk ke aula. Aula itu sangat besar, bisa dibilang itu adalah tempat yang sempurna untuk pesta mewah semacam ini. Itu setidaknya 2/3 lebih besar dari pesta yang dihadirinya di Lake City. Aula itu juga didekorasi dengan indah. Tidak heran itu adalah hotel bintang 10 premium. Ada banyak orang di sekitar, mungkin 2 atau 300 orang, tetapi aula itu masih tampak kosong. Kedatangan David tidak menarik perhatian siapapun karena semua orang sibuk mengobrol di lingkarannya masing-masing. David pergi ke bagian makanan, mengambil piring, dan mulai mengisinya dengan makanan. Setelah bepergian sepanjang hari, dia sangat lapar. Dia menemukan sudut dan menikmati makanan. Makanan di pesta mewah cukup bagus. Dia melihat sekeliling aula. Ada banyak selebritas yang hanya pernah dilihat David sebelumnya di TV. Namun, ada 2 orang yang dia kenal, Marie Ken, salah satu dari 4 bintang yang sedang naik daun, juga Permaisuri Elsa Winter. Mereka bertemu di Lake City. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 267. Namun, David tidak punya niat untuk menyapa mereka. Lagi pula, mereka tidak akrab satu sama lain. Itu diragukan. Mereka bahkan mengingatnya. Mari tersenyum dan berbicara dengan seorang investor berperut gendut dan botak. Bagi orang luar, dia adalah salah satu dari 4 bintang yang sedang naik daun di negara itu dan memiliki kehidupan yang glamor. Namun, hanya dia yang tahu kebenarannya. Dia tidak lebih dari mainan bagi para kapitalis. Dia akhirnya mengantongi film beranggaran besar yang telah dia persiapkan sejak lama. Tetapi yang disebut investor itu kesal, karena dia tidak mau tidur dengannya. Investor tiba-tiba menarik diri dari proyek, dan direktur mengunyah kepalanya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa investor menarik investasinya dengan acuh tak acuh karena jika dia tidak bisa mendatangkan investasi baru, dia bisa lupa tentang karirnya di industri film. Dengan kata lain, jika dia gagal mendapatkan investor baru, dia akan masuk daftar hitam. Dengan status direktur, itu akan terjadi mudah memasukkan pendatang baru seperti dia ke daftar hitam. Oleh karena itu, meskipun dia muak dengan tatapan predator investor, dia tetap tersenyum dan mengobrol dengannya. Untungnya, ada banyak orang di sini, dan mereka semua adalah orang-orang penting. Kalau tidak, dia pasti begitu, meraba-raba sekarang. Terkadang dia berpikir untuk meninggalkan industri hiburan dan menjalani hidupnya sendiri tanpa memikirkan kehidupan siapapun. Namun, dia harus memenuhi harapan orang tuanya, mentor, manajer,
asisten, dan staf studio. Mereka semua mengandalkan dia untuk mencari nafkah. Jika dia keluar dari pekerjaan atau masuk daftar hitam, mereka akan kehilangan pekerjaan, dan orang tua serta mentornya akan dipecat. Tuan Wilson, film yang akan kita syuting kali ini memiliki plot yang bagus dan pemeran yang kuat. Anda akan menghasilkan banyak uang dari itu. Mas, Ken, ini adalah investasi besar. Saya harus kembali dan membicarakannya dengan Dewan Direksi. Apapun yang terjadi, berikutnya tergantung pada kinerja Anda. Tidakkah menurutmu begitu? Kata Wilson dalam bahasa Inggris terpatah-patah sambil menatap Mary penuh nafsu. Dia telah bernafsu pada bintang yang sedang naik daun untuk waktu yang lama. Sekarang dia punya kesempatan, dia akan bersenang-senang dengannya. Dia senang memikirkan bahwa dia mungkin bisa menekan dirinya sendiri pada tubuh mungil yang cantik di depannya. Malam ini, Tuan Wilson, apakah Anda perlu kembali dan mendiskusikannya? Semua orang tahu Anda mengambil keputusan di perusahaan. Tidak ada yang berani untuk menyangkal pendapat Anda. Saya jamin Anda akan menghasilkan banyak uang dengan berinvestasi di film ini, kata Mary, masih tersenyum. Mas, Ken, itu bukan cara kerjanya. Saya harus bertanggung jawab terhadap pemegang saham saya, bukan? Tidak ada investasi dijamin menghasilkan uang hari ini. Ada risiko. Apakah Anda akan datang kepada saya jika itu adalah kemenangan yang pasti? Benar, saya percaya padamu, tapi aku harus memikirkannya. Oh, Mary mendesah pada dirinya sendiri. Para investor ini semuanya sama. Selain menghasilkan uang, mereka juga menginginkan keuntungan lain. Tidak mudah bagi seseorang tanpa latar belakang yang tidak ingin menukar tubuhnya dengan sumber daya seperti dirinya ke titik ini. Namun, dia kehabisan ide. Entah dia menukar tubuhnya untuk investasi atau menunggu dirinya masuk daftar hitam. Bahkan jika dia akan menukar tubuhnya, dia setidaknya harus menemukan seseorang yang lebih muda dan lebih tampan. Tuan Wilson gemuk dengan perut buncit, dan juga botak. Dia cukup tua untuk menjadi ayahnya, dan matanya yang kecil akan berubah penuh nafsu setiap kali dia melihat seorang gadis cantik. Dia merasa jijik untuk tidur dengan orang seperti dia. Dia lebih suka melompat ke sungai. Kembalilah dan pikirkan tentang itu, Tuan Wilson. Saya akan bertanya kepada yang lain apakah mereka tertarik. Selamat tinggal. Dengan itu, Mary berbalik dan pergi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan Tuan Wilson. Karena dia tidak bisa mengubah nasibnya, dia selalu bisa memilih seseorang yang lebih enak dipandang. Siapapun yang bisa memasuki aula ini adalah selebriti atau investor, dan dia selalu bisa menemukan pria yang lebih muda dan tampan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 268. Mas, Ken, Nona Ken, saya bisa berinvestasi lebih banyak. Mari kita bicara lebih banyak. Tuan Wilson dengan cepat berseru, tidak mengharapkan Mary pergi segera. Namun, Mary mengabaikannya. Mary berkeliling dan berbicara dengan dua investor yang lebih muda dan tampan, tetapi gagal. Mereka mengatakan perusahaan mereka tidak punya berencana untuk berinvestasi dalam film beranggaran besar. Lagi pula, investasi yang diusulkan untuk film itu adalah 300 juta hingga 500 juta dolar. Itu uang sungguhan, dan bukan semua orang mampu membelinya. Beberapa perusahaan mungkin terlihat seperti memiliki nilai pasar miliaran dolar, tetapi tidak banyak dari mereka yang dapat mengambil beberapa miliar dolar tanpa mengganggu operasi bisnis mereka. Bagaimana keadaannya, Mary? Seorang wanita parubaya yang cantik berjalan mendekat dan bertanya. Itu adalah manajer Mary, Hannah Clement. Dia juga orang yang menyaksikan Mary lulus dari sekolah dan menjadi seperti sekarang ini. Mary menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak kemajuan, Hannah. Bagaimana denganmu? Saya juga. Oh, ada sangat sedikit perusahaan yang mampu membiayai film beranggaran besar semacam ini, dan kami berbicara dengan sebanyak yang kita bisa, kata Hannah sambil menghela nafas. Hannah, apakah Anda pikir saya hanya memiliki satu pilihan tersisa? Begitulah cara kerja industri saat ini. Mereka tidak peduli dengan upaya kamu dan keterampilan akting. Selama kamu rela mengorbankan tubuhmu, siapapun bisa menjadi pemeran utama wanita, kata Mary dengan mata merah. Oh, Mary, jangan terlalu memikirkannya. Kita bisa berhenti jika tidak ada cara lain. Dia pikir dia siapa untuk memasukkan daftar hitam siapapun dia mau? Saya akan mengekspos dia jika dia memasukkan Anda ke daftar hitam. Kami hanya akan berusaha sekuat tenaga dan melawannya paling buruk. Hannah berkata sambil menyentuh kepala Mary. Kemudian, sebuah suara mencapai telinga mereka. Mas, Ken, ku dengar kau butuh uang untuk filmmu. Mereka mengikuti suara itu dan melihat wajah tampan menatap mereka sambil tersenyum. David ingin pergi setelah mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan menyumbangkan sejumlah uang. Tetapi sejak kekuatan pikirannya terobosan, kedua mata dan telinganya menjadi sangat tajam.
Mari dan Hana tidak jauh darinya ketika mereka berbicara, jadi dia mendengar percakapan mereka. Sepertinya begitu, mencari investor. Apakah itu tidak memberikan poin mewah gratis? Mungkin tidak banyak, tetapi setiap bit membantu. Investasi dalam film juga merupakan cara baginya untuk bertemu dengan beberapa sutradara dan yang tidak. Melalui Mari, mereka bisa mendekatinya kapanpun mereka membutuhkan investasi, dan dia akan mendapatkan banyak poin mewah. Karena itu, dia datang. Apakah Anda Tuan Liddell? Mari bertanya dengan heran. David terlihat lebih tampan dan berkelas daripada saat terakhir kali mereka bertemu di Lake City, jadi Mari sedikit tidak yakin. Untung Anda tidak melupakan saya, Mas Ken. David tersenyum dan berkata, mustahil, Anda adalah penyelamat saya, Tuan Liddell. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Kamu semakin tampan, jadi aku tidak yakin, Mari katanya sambil tersipu. Hana juga terkejut melihat David. Sosok, penampilan, dan temperamennya sempurna. Dia memiliki senyum di wajahnya ketika dia berbicara, dan itu membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Dia telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun dan telah bertemu dengan banyak anak muda yang brilian, tetapi tidak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 269. Jika dia bergabung dengan industri hiburan, dia bisa memikat banyak wanita dari segala usia. Mari, siapa ini? Tanya Hana. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mari punya teman seperti itu? Bagaimanapun, dia dan Mari tidak dapat dipisahkan. Singkatnya, dia bahkan tahu berapa banyak tahi lalat yang dimiliki Mari. Selain itu, dia mengenal hampir semua teman Mari tetapi belum pernah mendengar tentang David. Jika dia bisa membuat David bergabung dengan studio mereka, dia akan menjadi sapi perah mereka setelah beberapa pengemasan. Itu adalah era kekuasaan. Penampilan David sekarang menarik bagi para gadis. Biarkan dia mengemasnya, dan dia bisa menjamin bahwa David akan menjadi idola paling populer. Dia akan mendapatkan begitu banyak kesepakatan dan dukungan komersial sehingga mereka akan menghasilkan cukup uang untuk memberi makan diri mereka selama sisa hidup mereka bahkan jika itu hanya untuk beberapa tahun. Hana, ini Tuan David Liddell, pria yang menyelamatkan hidupku di Lake City, jawab Mari. Jadi Anda Tuan Liddell? Halo, saya manajer Mari. Nama saya Hannah Clement, kata Hannah sambil mengulurkan tangan kanannya kepada David. Dia telah mendengar Mari menyebutkan kejadian di Lake City tetapi tidak mempedulikannya. Sebagai bintang muda pemula, memang begitu sangat normal untuk dimanfaatkan. Semuanya baik-baik saja selama dia tidak kehilangan kesuciannya. Halo, Hannah. David juga mengulurkan tangan kanannya dan menjabat tangan Hannah. Kemudian dia berkata, senang sekali Anda tidak melupakan saya, Mas Ken. Penyelamat apa? Saya tidak melakukan apapun. Saya baru saja mendengar Anda mencari investor untuk film yang Anda rencanakan untuk syuting. Ya, investor lama kami tiba-tiba keluar, jadi kami masih mencari investor baru. Tapi kami belum menemukannya, karena besarnya investasi, kata Mari, agak sedih. Saya bisa berinvestasi di dalamnya. Mari membeku sebelum bertanya dengan gembira, apakah Anda juga berinvestasi dalam film, Tuan Liddell? Saya tidak pernah berinvestasi dalam satu. Tapi aku ingin mencoba. Mari berpikir sejenak sebelum berkata, Tuan Liddell, saya sarankan Anda mencari film dengan anggaran lebih rendah jika Anda berinvestasi untuk pertama kalinya. Aku bisa memperkenalkanmu pada beberapa. Tidak bisakah saya berinvestasi pada yang Anda syuting? Tanya David bingung. Anggaran investasi kami cukup besar. Saya dapat berjanji bahwa saya akan melakukan yang terbaik, tetapi bagaimanapun juga itu masih tergantung pada pasar. Di sana, banyak resikonya. Ini pertama kalinya Anda berinvestasi di film, dan kehilangan uang akan merusak kepercayaan diri Anda, jelas Mari. Berapa besar anggaran investasinya? Sekitar 3-500 juta dolar. David menganggapnya mahal ketika mereka pertama kali mendiskusikannya dan menjadi sedikit bersemangat. Namun, itu hanya 3-500 juta dolar. Saya akan berinvestasi dalam film Anda, tetapi 3-500 juta dolar tidak cukup, kata David. Mari hendak membujuk David untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi Hannah memukulinya sebelum dia dapat berbicara. Berapa kamu akan berinvestasi, Tuan Liddell? Mungkin kita bisa menemukan beberapa investor lagi dan berbagi anggaran. Banyak produksi besar lakukan itu saat ini. Film bagus apa yang bisa dibuat dengan 3 atau 500 juta dolar? Saya seorang perfeksionis yang akan melakukan yang terbaik segala hal yang aku lakukan. Karena saya telah memutuskan untuk berinvestasi dalam film, Anda harus memfilmkan bidikan terbaik dengan peralatan terbaik. Saya akan menginvestasikan 1 miliar dolar terlebih dahulu. Jika itu tidak cukup, saya akan meningkatkannya, kata David tegas. Tuan Liddell, bagaimana itu pantas?
Mari tergagap. Hana tidak menanggapi. Itu karena dia telah memutuskan bahwa David membodohi mereka. Dia pasti menyukai Mari dan ingin membuatnya terkesan. Kemudian dia akan membujuknya untuk tidur dengannya, menipu uang dan seks. Dia tidak menyangka David menjadi orang seperti itu ketika dia terlihat sangat sopan. Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Lagi pula, Mari tampak yakin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 270. Untungnya, dia ada di sini hari ini. Kalau tidak, Mari pasti sudah tertipu. Hana telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun. Pengalaman seorang rookie industri hiburan seperti Mari bukan tandingannya. Dia belum pernah melihat seorang investor yang menganggap jumlah investasinya terlalu sedikit dan akan menambah tanpa alasan. Selain itu, dia menambah beberapa ratus juta dolar. Menjadi perfeksionis dan melakukan yang terbaik dalam segala hal adalah omong kosong. Siapa yang tidak suka memiliki lebih banyak uang? Itu tidak masuk akal, dan jumlahnya terlalu berlebihan. Dia akan tertipu jika itu masuk akal, karena penampilan David sangat menipu. Namun, dia tidak langsung mengeksposnya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan David selanjutnya. Jika Hana mengikuti Mari ke pesta pribadi di Lake City itu, dia akan berpikir berbeda. Semua orang di sana adalah orang-orang hebat di Lake City. Mereka bernilai miliaran atau bahkan puluhan miliar dolar. Mengapa David, yang bisa berkembang di tempat seperti itu, mengelabui bintang muda di tahap awal ketenaran? Mengapa tidak? Itu kesepakatan. Saya akan berinvestasi, dan Anda hanya harus bekerja dengan baik. Saya akan top up jika anggaran tidak cukup, kata David anggun. Terima kasih, Tuan Liddell. Benar-benar, Anda menyelamatkan saya sekali, dan kali ini Anda menyelamatkan saya lagi. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, Anda, kata Mari dan memeluk David. Dia percaya pada David. Itu karena dia telah melihat betapa cakapnya David dan bagaimana dia mengendarai hampir 100 juta dolarnya mobil sport. David dengan cepat meraih Mari. Apa yang dia lakukan? Ini akan menjadi berita besar jika seseorang melihat mereka. Mari Ken dari 4 bintang yang sedang naik daun memeluk orang asing. Itu akan menjadi berita utama. Dia tidak ingin menjadi terkenal. Hana dengan cepat meraih Mari dan memeluknya. Dia tidak menyangka Mari melakukan itu. Mereka akan kesulitan menjelaskan diri mereka sendiri jika ada yang memfilmkan ini. Hana melihat sekeliling. Untungnya, mereka berada di sudut ruangan, jadi seharusnya tidak ada yang menyadarinya. Mas, Ken, saya tidak mampu membelinya, kata David. Mari, apa sih yang kamu lakukan? Bagaimana jika seseorang melihatmu? Hana juga berkata. Mari juga menyadari bahwa tindakannya tidak pantas. Dia sekarang adalah figur publik, dan setiap gerakannya adalah diperbesar. Tuan Liddell, dan Hana, aku minta maaf. Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Tuan Liddell dan melakukannya secara mendadak saat ini, kata Mari meminta maaf. David pada awalnya membuat Hana terkesan. Namun, dia sekarang semakin yakin bahwa David adalah seorang brengsek yang menipu demi uang dan seks dengan penampilannya. Dia tidak tahu berapa banyak wanita yang dia tipu dengan penampilannya. Dia juga harus mengakui bahwa dia tidak akan mampu menolak David jika dia berbicara manis padanya. David terlalu menarik. Begitu dia yakin bahwa David adalah seorang penipu, dia bahkan memiliki ide untuk menghabiskan sejumlah uang untuk dimiliki stand satu malam dengannya. David tidak memperhatikan bahwa temperamennya telah meningkat sejak kekuatan pikirannya mengalami beberapa terobosan beberapa hari yang lalu. Meski penampilannya tidak berubah, temperamennya banyak berubah. Perubahan itu sangat menarik bagi wanita. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.